Tahun 2017, kalian bisa cek jejak digitalnya masih ada di Google ya. Salah satu oknum dokter kecantikan di Indonesia ini pernah diduga melecehkan dan menghina ya Habib, ya seorang Habib besar di tanah air. Ya, bahkan sempat heboh masalah ini sampai kalau nggak salah waktu itu sempat didatangi oleh dari Muslim Cyber Army. Ya, mungkin teman-teman udah tahu lah keluhnya siapa oknum dokter kecantikan ini. Ya, orangnya itu memang suka banget ganggu-ganggu bisnis orang ya. Jadi usaha-usaha orang lain itu kalau bisa dihancurkan, yang boleh sukses, yang boleh kaya dia doang, yang lain itu nggak boleh, gitu ya. Nah, inilah akibat kesombongan. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat nonton videonya yang bersangkutan itu katanya pengen mempelajari agama Islam. Masya Allah, sebagai seorang mualaf, saya mualaf. Wah, ini kayaknya saya akan dapat keluarga baru nih, ya kan? Ada si oknum dokter kecantikan ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu cuman kedok kamuflasenya dia untuk mencari simpati publik. Jadi ketika dia lagi bermasalah, dia itu mencari simpati dan jilat ke masyarakat itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas pencitraan seperti itu. Kalian pasti tahu kan, si oknum dokter kecantikan ini lagi dalam laporan polisi kasus penistaan agama oleh salah satu pengacara anggota HAMI. Nah, hari ini yang saya bikin kaget, saya buka media sosial, saya buka TikTok ya. Isinya beredar voice note rekaman suara yang bersangkutan itu membahas tentang, yang pertama, dia bilang, wah, kamu datang ke acara podcast saya jadi rame, jutaan yang nonton, gitu kan. Wah, ini bisa jadi misi kita untuk menyebarkan kepercayaan agama tertentu, yang pasti bukan agama Islam yang dia bahas di voice note itu. Dari kejadian ini, kalau saya melihatnya, ya, sosok oknum dokter kecantikan ini terlalu jumawa, terlalu sombong. Saya kasih tahu ke Anda ya, oknum dokter kecantikan yang apalagi viral nih di TikTok hari ini nih. Rekening saldo itu nggak ada suaranya, ya. Jumlah saldo rekening itu nggak bisa ngomong. Jadi jangan pernah merasa saldomu yang paling banyak. Nggak boleh. Di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa lu doang yang kaya. Apa perlu gue kasih lihat saldo gua? Ah, nggak mau ah, nanti jadinya sombong. Nggak boleh, teman-teman ya. Semoga kamu segera benar-benar dapat hidayah dan disadarkan. Jangan jadi orang sombong. Orang sombong itu awal kehancuran dari seseorang ketika dia sombong. Sekali lagi saya kasih tahu, jangan pernah merasa saldo rekeningmu itu paling banyak. Di atas langit masih ada langit. Nanti jatuhnya jadi kayak gitu. Kamu jadi merasa sombong, merasa jumawa, semua orang kau senggol-senggol. Nanti kalau kamu kepleset, ingat gak, kamu pernah loh digotong-gotong, didatengin polisi, sampai nangis-nangis, mau kencing aja nggak dikasih. Ngerasain kan masuk di penjara. Mau kejadian kayak gitu lagi? Sudahlah, hidup itu jangan suka nyenggol sana nyenggol sini, ya. Adem-adem aja, banyakin temen, jangan banyakin musuh, ya. Hari apes itu nggak ada di kalender. Hentikan sikap-sikap arogan kamu, kesombongan kamu. Nanti kalau lo tahu saldo gua, nanti lo kaget lagi. Semangat ya, semangat menghadapi netizen. Shalom Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenku tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang sedang viral ya, di mana kita tahu publik itu dikejutkan dengan bocornya voice note Dr. Richard dengan Elia. Dan kita tahu karena voice note tersebut ini membuat banyak masyarakat yang kecewa dan marah kepada Dr. Richard. Saya tidak tahu ya, sebenarnya apa yang ada di otak Dr. Richard. Kita tidak bisa menebak apa isi hati orang. Jadi,
Di sini kita hanya bisa menganalisa dan mencoba mencari data seakurat mungkin. Sebenarnya apa sih yang terjadi, kan begitu? Kita tahu, beberapa hari sebelumnya, sebelum voice note itu bocor, kita dihebohkan oleh kabar bahwa Dr. Richard Lee tertarik untuk belajar Islam, tertarik untuk mendapatkan hidayah. Bahkan dia bilang yang jadi halangan adalah keluarga. Pernyataan Dr. Richard tentu saja menarik simpati masyarakat Indonesia. Apalagi kita tahu ya, umat muslim itu sangat senang apabila ada keluarga baru, ada orang yang tertarik untuk mendapatkan hidayah, untuk memeluk agama Islam. Inilah yang mungkin dimanfaatkan, ya, sekali lagi mungkin dimanfaatkan oleh Dr. Richard untuk menaikkan popularitas dia. Menurut teman kita John LBF. Di sini ada satu hal yang menarik. Yang pertama, pernyataan Dr. Richard itu disampaikan ke publik bahwa dia tertarik dengan Islam. Artinya di situ ada muatan supaya orang lain dengar. Ada kesengajaan supaya masyarakat mengetahui hal tersebut. Sedangkan yang dengan Elia itu bersifat rahasia. Voice note yang dilakukan itu bersifat rahasia. Artinya Dr. Richard itu tidak ingin masyarakat tahu. Dr. Richard tidak ingin orang-orang dengar sebenarnya. Tetapi sayang disayang, bocor kan seperti itu. Saya tidak tahu mana wajah asli Dr. Richard. Yang mengatakan tertarik Islam atau dia mendukung misi penginjilan. Apalagi kita tahu Dr. Richard ini adalah seorang Kristen, di mana orang-orang Kristen itu dibebankan yang namanya amanat agung. Setiap orang Kristen wajib melakukan pengkabaran Injil. Wajib hukumnya, teman-teman. Sedangkan Dr. Richard tentu saja bisa menggunakan fasilitas yang ia miliki, bisa menggunakan podcastnya untuk tujuan tersebut. Apalagi kita dengar bagaimana dia sangat mendukung Elia. Pembelaan yang dilakukan oleh Dr. Richard, yaitu VN tersebut dia buat dengan tujuan merayu agar Elia mau datang sekali lagi. Jadi, klarifikasi yang dilakukan oleh Dr. Richard, bahwa tujuan dari VN tersebut adalah supaya Elia mau hadir sekali lagi, seperti yang disampaikan di video ini ya. Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara Nasrani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya. Langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga
perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Di sini kita coba rangkum, teman-teman. Kita coba rangkum ya, potongan-potongan ceritanya. Memang VN ini dibuat oleh Dr. Richard kepada Elia, itu sebelum dia mengundang Kodondi. Jadi Dr. Richard itu ingin mempertemukan Elia dan Kodondi di dalam satu frame, di satu panggung. Saya tidak tahu tujuannya ingin melaga mereka, ingin supaya masyarakat dapat sudut pandang dua agama sekaligus atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi karena Elia tidak datang, Elia mengatakan dia diwakili oleh temannya yang bernama Edwin, atau yang kita kenal dengan nama Kayafas. Di medsos ya, di dunia debat lintas agama, ID-nya bernama Kayafas. Jadi bagi teman-teman yang bertanya siapa pria botak satu ini, pria botak yang satu ini ya, ini adalah Kayafas atau Edwin, nama aslinya Edwin. Dia adalah grupnya Sofiatul, grupnya Elia juga, dan dia disuruh datang untuk mewakili Elia. Karena Elia tahu, yang akan dia hadapi adalah seorang maestro, seorang flamboyan, seorang legend dalam dunia diskusi lintas iman. Jadi, Elia juga tidak mau ngambil resiko kan begitu. Ketemu dengan Kodondi itu sama aja dengan akhir dari perjalanan karir apologet dia. Perjalanan karir dari menjadi Polycarpus. Kalau udah ketemu sama Kodondi, dikuliti sama Kodondi, mau taruh di mana muka Elia besok-besok? Dia akan kehilangan banyak donatur, dia akan kehilangan banyak simpatisan, kehilangan domba-dombanya. Ngapain ambil resiko? Yang untung Dr. Richard. Yang dipermalukan Elia. Ngapain? Bayaran tak seberapa, salah-salah, kehilangan donatur. Tentu saja Elia nggak mau. Maka disoronglah si Edwin ini ya, untuk menjadi tumbal. Kalau Edwin babak belur, tentu saja nggak ada yang peduli. Orang-orang di luar sana, Laskar Polycarpus akan bilang, loh, dia siapa? Nggak terkenal, nggak pintar, nggak hebat. Artinya umat muslim cuma menang dari kroco kan gitu. Karena selama ini kan Laskar Polycarpus menganggap Elia itu adalah guru besar, menganggap dia adalah master, kan begitu. Dan mereka nggak mau ambil resiko lah. Sama kayak mampet ya, setelah debat babak belur, kehilangan jemaat. Sudah banyak sekali lah contoh-contoh orang yang dihajar sama Bang Zuma, dihajar Kodondi, dihajar para mujahidin muslim, endingnya kehilangan pendukung. Jadi siapa yang mau ambil resiko kan begitu. Nah, jadi datanglah si Kayafas, ini kronologis ya, saya jelasin. Setelah Kayafas datang, atau Edwin, dan voice note itu bocor, akhirnya video tersebut ditahan oleh Dr. Richard. Video tersebut tidak jadi ditayangkan. Padahal video tersebut keren isinya. Video tersebut berisikan bagaimana Kodondi mengkuliti ya pengetahuan dari Elia, dan juga si Edwin tentunya yang terdiam, nggak bisa menjawab apa-apa saat dibukakan data. Karena kalau Kodondi itu ngomong selalu bawa buku, bawa data. Ada data-datanya yang dia tampilkan, bukan cuma asal bacot seperti yang dilakukan Polycarpus. Oke, di situ Dr. Richard ya melihat bahwa VN ini berbahaya karena yang membocorkan VN ini kan dari pihak penerima, artinya dari pihak Elia lah. Kenapa itu bisa dibocorkan? Ya tentu saja Elia nggak mau dia sendiri yang diserang. Karena sekarang posisinya dia lagi dihujat. Dihujat oleh mayoritas warga Indonesia. Dia juga mikir kan, kok gua sendiri yang dihajar gitu. Enak sekali.
Kok enak sekali? Tentu saja dia limpahkan juga kepada Dr. Richard. Nah, Dr. Richard lah sekarang yang dihujat oleh warga Indonesia. Dihujat habis-habisan oleh warga Indonesia. Terus tiba-tiba kita dikejutkan dengan video baru lagi, di mana Dr. Richard itu juga mencoba mengambil simpati dari Kodondi dengan mengatakan tertarik mualaf, ingin belajar mualaf kepada Kodondi. Seperti video ini ya. Di Indonesia jadi setan. Jadi gua Dondi setan. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kita mulai masuk ya. Kemarin hangat sekali tentang Elia. Banyak banget yang potong, banyak banget. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya. Waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh ya. gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dari keluarga? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Reza sama Ustadz Ali. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Reza semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak. Dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu jawab saya. Menjawabnya full. Langsung aja. Ada satu maaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustadz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari, ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Dondi? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan Dondi. Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Studio ya. Gantian podcast. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Ini kan membuat kita makin bingung. Sebenarnya yang mana wajah Dr. Richard? Apakah memang tertarik Islam ataukah memang sedang membantu misi penginjilan? Kalau kita telaah dari statement yang di awal tadi ya, di video awal, pernyataan dari John LBF yang notabene ya, ini adalah pihak yang sedang berseteru dengan Dr. Richard. Pernah clash ya, mereka dua pernah clash. Mungkin saya tampilkan salah satu berita ya. Ungkap kecewa dengan podcast Dr. Richard Lee, John LBF haramkan asetnya hasil money laundry. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang ikut dunia entertainment, mereka ini berantemnya lumayan besar. Saling sindir, saling buat VT di TikTok ya, saling
sikut menyikut, bahkan sampai bilang mau saling melaporkan, ya, mau saling melaporkan. Terus kalau kita lihat pernyataan John LBF ini benar nggak gitu? Ya memang kalau di sini saya baca, saya cari beritanya, Dr. Richard Lee pernah dipenjara. Memang pernah dipenjara ya. Nah, ini pernyataan Dr. Richard Lee sendiri. Nih. YouTuber Richard Lee pernah ditahan akibat kasus dugaan akses ilegal dan penghilangan barang bukti di akun Instagramnya pada Agustus 2021. Jadi 2 tahun yang lalu. Nih. Kepada awak media, Richard Lee menceritakan bagaimana kehidupannya di penjara kala itu. Sebagai informasi, Richard Lee sempat ditahan 1 kali 24 jam dan merasakan hidup di balik jeruji besi. Jadi masuknya itu cuman 1 hari, 1 kali 24 jam ya. Artinya cuman 1 hari doang. Terus, ini adalah fakta tentang Dr. Richard Lee. Terus kalau kita lihat lagi bahwa Dr. Richard Lee itu memang seperti yang disampaikan oleh John LBF, itu masih dalam kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh salah satu pengacara, ya. Kita lihat nih. Jadi dia dilaporkan gara-gara ini ya, podcast dia yang menyamakan Bim Salabim gitu kan, Bim Salabim dengan Kun Fayakun. Ya, nih. Dengan kalimat-kalimat ciptaan manusia dan kalam Allah, itu tidak bisa ada kalimat Bim Salabin dan Kun Fayakum. Ya. Jadi itulah yang membuat si Dr. Richard itu dilaporkan. Ya, nih. Podcast pengacara AE, di mana saudara AE itu dengan gamblang Bim Salabim, Kun Fayakum. Kami menduga di situ AE ini mensetarakan kekalaman Allah dengan Bim Salabim. Jelas-jelas menurut kami sebagai pelapor ada dugaan penistaan agama. Kalau ditanya kenapa Dr. Richard Lee dilaporkan, karena dia tidak mengedit yang kami edit penistaan. Ungkap Sunan. Ya, jadi di situ kalian bisa lihat yang melaporkannya adalah Sunan Kalijaga, pengacara dari Herwanto. Ya, pengacara dari Herwanto. Oke. Jadi ini masih baru ya, April 2023, dan ini membuat John LBF melihat bahwa nampaknya ini adalah kedok kamuflase hanya untuk mencari simpati publik dan sedang mencoba menjilat kepada masyarakat Muslim, sedang melakukan pencitraan. Jadi itu kan dugaan dari John LBF. Yang namanya dugaan tentu saja harus ada data penunjang. Data penunjangnya adalah memang yang namanya Dr. Richard sedang tersandung oleh pelaporan penistaan agama. Terus juga kita tahu karena VN kemarin itu membuat dia itu diserang oleh masyarakat, oleh netizen, dan terpaksa dia tanya lagi sama Kodondi masalah mau jadi mualaf gitu kan, supaya nanti Kodondi ini bisa sampaikan kepada publik bahwa Dr. Richard tertarik mualaf. Nah, setelah Dr. Richard disampaikan tertarik mualaf, masyarakat kan akan kembali senang. Masyarakat akan kembali melihat Dr. Richard, oh ternyata tidak jahat. Ternyata Dr. Richard itu mengundang Elia hanya murni untuk pencitraan, hanya murni untuk supaya channelnya atau podcastnya rame, ya, hanya untuk pencitraan podcastnya, hanya untuk supaya podcastnya tambah rame, banyak yang nonton. Karena kita tahu Dr. Richard ini kan sedang sangat fokus dengan podcast. Dan kalau kita bicara podcast ya, channel-channel podcast di Indonesia, harus kita akui sampai sekarang itu Deddy Kobuzier masih nomor 1, baru yang nomor 2 itu adalah Denny Sumargo. Ya, 2 ini adalah rajanya podcast Indonesia. Dr. Richard Lee tentu saja tertarik untuk menjadi yang nomor 1. Siapa sih yang nggak mau jadi nomor 1 kan begitu? Tetapi cara-caranya ini yang harusnya dengan cara elegan, dengan cara yang edukatif. Tetapi kita bisa lihat kadang-kadang di ranah medsos ini ya, di ranah seperti ini, persaingan seperti ini, orang kadang-kadang memang suka sensasi. Supaya lebih cepat naik, kadang-kadang butuh sensasi. Dan kita tahu bahwa Dr. Richard Lee adalah sosok yang penuh kontroversi. Banyak sekali kontroversi-kontroversi yang dia timbulkan. Itulah yang melambungkan nama Dr. Richard Lee, kan gitu. Dia terkenal karena kontroversinya. Dan mohon maaf, saya harus katakan sama dengan John LBF. Mereka waktu berseteru, dua-dua dapat keuntungan. Naik dua-dua gitu kan.
Jadi, yang mana wajah asli Dr. Richard? Apakah memang dia ini adalah misionaris? Ataukah dia memang tertarik Islam? Mari kita tunggu saja ya. Kalau kita cuma bisa tunggu, dan sekali lagi kita sebagai umat muslim, kalau ada orang yang ingin memeluk Islam, tertarik dengan Islam, ya kita dukung saja, kita doakan saja. Kita tidak boleh berburuk sangka ya. Nggak boleh, umat muslim dilarang berburuk sangka. Mawas diri nggak apa-apa. Artinya apa? Jangan terlalu euforia. Jangan terlalu berlebihan. Kalau memang dia tertarik, ya silakan. Dia masuk Islam, yang untung dia, bukan kita. Jadi nggak perlu kita terlalu euforia juga, berharap bahwa Dr. Richard itu mualaf. Nggak perlu. Karena orang mualaf atau tidak, nggak ada hubungan dengan kita, teman-teman. Ya, nggak ada hubungan dengan kita. Yang masuk surga dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan kita. Kan? Yang untung dia. Kalau dia jadi mualaf, coba saya tanya. Dr. Richard memutuskan mualaf. Yang untung siapa? Umat muslim kah? Ya. Nggak ada kita untungnya, teman-teman. Yang untung dia mendapatkan cahaya kebenaran. Kan begitu. Jadi biarkanlah ini berproses. Jangan kita terlalu euforia juga. Tidak perlu kita terlalu mendorong ya. Ataupun berharap Dr. Richard Lee mualaf. Kita doakan saja. Dan tentu saja doa kita bukan hanya untuk Dr. Richard. Kita doakan untuk seluruh orang yang ada di luar sana. Yang masih belum menemukan kebenaran Islam. Kita berdoa untuk lawan-lawan diskusi kita selama ini, agar semua bisa mendapatkan cahaya, agar semua bisa mendapatkan kebenaran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kembali semua kalian nilai sendiri. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, mana tahu kita dapat inputan yang terbaik, inputan yang luar biasa, karena saya yakin ini para penonton ini kadang-kadang luar biasa sekali nih. Kadang-kadang komentar-komentarnya nih benar-benar memberikan pencerahan. Itu aja dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.